Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sampurasun. Rampes. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di EduPods yang episode selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman, kita kedatangan narasumber dari SMK Seni Budaya Tasikmalaya. Nah, mungkin teman-teman juga baru mendengar ya mengenai sekolah ini, sekolah seni budaya, sekolah khusus yang mungkin teman-teman sering dengar itu sekolah seni budaya itu hanya ada di Bandung ya. SMKN 10 ya, itu khusus untuk sekolah. Dulu namanya sekolah Karawitan kalau saya. SMKI. Sekolah Menengah Karawitan. Sekarang sudah dirubah menjadi sekolah. Dan ternyata di Tasikmalaya juga ada sekolah seni budaya. Nah, khususnya mengenai seni budaya Sunda. Karawitan. Secara umum juga dipelajari. Misalnya seni budaya yang ada di Indonesia. Lebih ke Karawitan. Luar biasa. Tak kenal maka kata sayang. Nah, menurut peribahasa Iya. tak kenal maka kata cinta. Kita perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita ya. Bina saja. Bios ku bahasa Sunda? Ya bios. Iya, temana Sunda, kebudayaan gitu. Tepangkeun wastapun Ade Triana Nurjaya. Kawit di Palihan Cineam nya Itu Tasik. Cineam. Asli orang Tasik ya. Asli ya. Ayeuna alhamdulillah nuju nyeprih pangarti pangitnya di SMK Seni Budaya. Alhamdulillah sekedik perkenalan sakitu pangitnya. Ya. Di painten wasta pun Muhammad Lutfi Madudin lengkapna. Biasa dipanggil Bebas lah itu mah. Senyamana abdi kawit di Ciawi di Gombong. Udin ya. Udah aduh. Boleh. Biar makin akrab dan Oke. Sekarang kita Ade. Ya. Nah, tak perkenalan teh. Tadi atos perkenalan asalna di mana tapi aya nu bade kancang mangga katanya. kantun abi pangitnya. nyuguhan. Iya perkenalan. Ya anak pangkeunnya. Wasta pun Ediana Sobur. Sopi ieu mah akrabna mah disebut Sobur. Ya ayo ge nyebatna Obuy. Ya, kawit mati Majalengka. Alhamdulillah. Wah, tapi masih aya keturunan ti Tasik. Nyata ti Paseh. Mohon Paseh. Keluarga Paseh gitu ya. Alhamdulillah. Terkenal lah Tasik Paseh disebut setelah nya. Ya tadi teh kedikna gitu ya. Sedikitnya sudah di spill gitu ya bahasa saya di Spill dong. Gitu, ya. Mengenai SMK Budaya itu ya adalah sekolah seni khusus kesenian ya berarti ya. Nah, terus ini ya katanya tuh adalah pengurus OSIS ya? OSIS. Alhamdulillah. Ade teh ketua OSIS. Ketua OSIS Udin. Udin sebagai anggota. Tapi lebat ke kepengurusan OSIS. Aduh, itu jadi podcastnya jadi bahasa Sunda ya. Sawios. Tadi abdi teh sareng tadinya sebelumnya sareng materi Sunda ada gugup. Perbedaan umur teh kegiatan keseharian ya di sekolah selain belajar gitu, belajar ilmu ilmu eksak atau ilmu umumna naon we gitu, apakah emang diajar mengenai tok kebudayaan atau misalnya aya ilmu eksakna dipelajari tentu jantan kia di SMK Seni Budaya anu tina namina oge seni budaya. Anu dijuruskeunana dikhususkeun dina seni budaya, khususna Karawitan Sunda. Namun salianti tina Karawitan Sunda oge aya pelajaran umum. Sepertos di sekolah konvensional pada umumnya. Aya oge bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, jelas, agama. Mung nya eta teh ya nu khususna produktifna dina seni karawitan. Kegiatan sehari-harina pamih teu
belajar di KBM di luar, pasti siswa-siswa SMK Seni Budaya sering belajar di luar KBM teh nyaeta ngulik musik, tatabuhan. Kan di ditu aya fasilitas teh alhamdulillah dikhususkan yang siswa teh umum gitu nya. Sok we gitu di ditu mah. Janten bebas barudak teh nyaeta ngulik, berkarya gitu. Alhamdulillah SMK Seni Budaya mah janten sok sanaos nuju siswa keneh nya nuju belajar kadang oge menghasilkan tina job-job seperti dino hajatan perpisahan sekolah perpisahan tahu dina event-event gitu. Alhamdulillah. Nah gaduh channel YouTube untuk pami ayanya channel SMK oge aya, channel grup kelas aya oge mun angkatan. Oke. Jadi anda teh bermain gitu nya, bermain musik. Nah, alasannya kunaon tiasa tertarik ka sekolah eta gitu. Kan biasa nama barudak-barudaknya sekolah dia mah gitu nya. Terus hoyong teh ka SMA, mun teh ka SMK jurusan teknik mesin, tadi ya nyedak eta teh. Itu kunaon ya minatna teh kadinya gitu. Jadi kumanya upami abdi mah ningali perkembangan seni di daerah gitu. Katinggal teh anak-anak muda teh kirang. Kahoyong mah kita panginten insyaallah mulai ti abdi hoyong dibangkitkeun deui gitu anak muda supados nanjeur deui gitu. Cita-cita mulia sekali. Munjuk deh naik deh. Munjuk deh. Jadi eta ya alasanna sangat mulia sekali gitu ya. Ai biasanya sok kayaknya ai pamuda gitu nya mikirna teh sok gengsi gini. Ya, gengsi misalnya kena seni. Kamu ya disebutnya, apalagi ini ya disebutnya itu adalah seni tradisional. Nah, siga tadi we gitu nya. Seperti tadi gitu ya. Seperti tadi. Kita berbicara bahasa Sunda saja. Terkadang orang Sundanya juga itu suka merasa malu, merasa gengsi gitu. Gengsi. Nah, ini sangat luar biasa sekali alasan dari Udin ya. Udin ingin masuk ke alasan masuk ke sekolah seni budaya ini. Nah, sekarang sekolah udah kelas berapa? Kelas 3, kelas 12. Berarti udah selesai atau udah mau kelulusan. Udah mau kelulusan. Perpisahan. Apakah mau dilanjut lagi? Alhamdulillah mau dilanjut. Nah, harus. Karena tadi ya kalau misalnya tidak dilanjut ya sayang gitu ya. Ini dalam artian kita teruslah menggali ilmu itu ya, bukan cuma hanya cukup di sekolah saja, tapi ada yang lebih tinggi lagi ya, itu namanya perguruan tinggi ya gitu ya. Wah, rencana ISBI ya? Alhamdulillah ISBI. UPI teh ada jurusan itu apa? Ada seni musik ada, tapi saya ambilnya pendidikan bahasa Sunda. Oh, sastra Sunda. Ya, sastra Sunda. Sama seperti saya punya saudara itu jurusan sastra Sunda juga. Mantap, luar biasa. Terus alasan pandangan terhadap kebudayaan di masa sekarang, terutama di generasi milenial dan generasi generasi alpha, nama lah gitu ya. Sekarang gitu di generasi sekarang gimana gitu pandangan gitu ya mengenai terhadap kebudayaan di masa sekarang gimana nih? Kan pandangan. Menurut pandangan ini adalah generasi milenial loh, teman-teman. Ya rada gempur ya. Generasi Z. Kalau generasi milenial mah saya. Generasi milenial. Generasi kelahiran 2001 lah, 2001 itu masih masuk generasi milenial. Gimana nih? Ya, pakai bahasa Sunda lagi. Boleh. Tapi kalau bisa kan FKIP ini kan kita di FKIP ya. FKIP ini ada berbagai jurusan, terus alhamdulillah juga teman-teman mahasiswanya juga
ada yang dari luar kota bahkan luar provinsi. Ya, oh iya gitu. Itu sih takutnya nih nanti ada teman-teman yang nonton podcast ini teh naon gitu ya, padahal tertarik gitu. Ini kalau apa gitu ya. Menurut saya, Nah, biasa kayak ada kata dari guru, mungkin hadis ya. Subhanul Yaum katanya Rizal Ghot, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, terus gini pertanyaannya, gimana itu peran penting pemuda ketika bangsa Indonesia itu kan kaya akan budaya dan bahasa. Sedangkan yang saya lihat di zaman sekarang khususnya anak-anak muda sekarang itu udah pada beralih ke seni barat, dari gaya makan lah, foods ya, dari musik, berpakaian. Nah itu menurut saya itu miris lah. Makanya pribadi tergerak untuk sedikitnya melestarikan dengan masuk ke SMK Seni Budaya itu ingin mengajak, tetapi sebelum mengajak saya dulu yang terjun nih. Karena lucu juga kalau kita mengajak tapi kitanya tidak mengikuti, seperti udah kurang sholat sebenarnya, tapi orang cicing lah ya itu sholat. langsung karena sholat gitu kan, gitu kan. Iya. Akhirnya kia ke teman-teman kita belajar kendang yuk, belajar kendang. Terus saya sendiri tidak bisa, di mana gitu kan, kota ngajaknya cuma ngajak kan. Nah makanya saya pribadi itu pandangan kepada generasi sekarang, janganlah gengsi gitu, melestarikan seni budaya Sunda khususnya ya. Umumnya seni budaya di Indonesia itu yang sangat banyak, karena majunya suatu bangsa itu ketika tidak gengsi atau selalu melestarikan budayanya sendiri, pasti maju itu. Benar. Saya yakin itu. Benar. Seperti itu. Ya, mungkin ini yang disebut dengan implementasi dari Soekarno ya. Wah, berkatakan Soekarno. bahwasannya beri aku 10 pemuda, maka akan cabut Semeru. Semeru. Akan kuguncang dunia gitu. Nah, ini dia pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa sekali karena saya juga masih ibarat kata baru lah nama Kita sama-sama belajar ya. gitu lah ya, sama kebudayaan deh gitu. Karena lagi mencari jati diri gitu. Saya tuh di mana nih enaknya, cocoknya di mana. Saya juga sama. Di masa waktu itu teh ibarat kata berbegar-begarnya gitu. Lulus SMA lagi nakal-nakalnya ya. Kemana-mana ya. Belok-beloknya. Masuk ideologi ini, masuk ini. Ternyata saya kembali lagi. Ternyata saya berasal dari ini, gitu. Berasal dari orang Sunda. Saya cinta gitu kan, saya orang Sunda. Terkadang kan orang-orang teh aya anu disadarkeun teh cara belok heula gitu kan, dibalikeun deui. Kadang aya nu memang wah, iya memang jalan orang. Gitu. Lanjutnya. Lanjut. Nah, boleh. Keunikan budaya Indonesia di mata para teman-teman ini gimana nih? Keunikan. Jadi gimana? Ada suatu keunikan yang gak bisa diungkapkan yang dapat menarik minat orang-orang luar. Jadi ada sebuah keunikan yang gak bisa diungkapkan gitu. Bingung ya. Jadi menarik nanti gak bisa diungkapkan. Iya, karena setiap daerah memiliki keunikan masing-masing ya. Setiap suku, setiap ini. Seperti tadi apa sih alasan masuk ke SMK Seni Budaya? Kan kalau secara umumnya ada kakak kelas yang mengenalkan dari sosialisasi. Tapi kalau secara pribadi ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Ketika kita sudah nyaman dengan seseorang nih, gak ada alasan gitu, untuk berpindah ke lain hati deh. Maka saya di kesenian Sunda itu menemukan rasa yang mungkin tidak orang lain mengerti, yang membuat ketika saya memainkan alat musik atau mendengarkan damai gitu, kadang ya tidak bisa diungkapkan lah gitu. Iya. Keunikannya
Kalau dari secara umum mungkin dulu juga Indonesia kan dijajah itu karena apanya sih gitu kan? Karena kekayaannya. Karena rempah-rempah budaya bangsa, wah, yang sangat banyak sekali gitu. Makanya orang luar juga tertarik. Nah, kalau seni Sunda itu kadang-kadang cina gengsi kalau kata orang muda. Padahal di luar itu yang dihargai itu justru seperti ini kan contohnya. Misalkan teh Udin keluar ke Jepang misalnya. Terusan main gitar. Itu gak aneh buat orang Jepang. Tapi kalau ini Udin ke Jepang main suling. Nah, itu gitu. Jadi kayak capek, gemelan. Kalau di sini mah mungkin kuno cenah. Main suling kawas koloto aja. Kalah heula ya orang luar mah penasaran. Ibaratkan gitar kan dari asalnya pasti alat tradisional. Tapi datang ke kita jadi alat modern. Wah, di luar negeri ya senang momen dunia. Padahal kan di daerah nama itu teh alat tradisional. Biasa lainnya. Padahal di negara lain biasa. Alat musik tradisional. Jadi ya seolah-olah kesenian kita juga dibawa keluar pasti aneh. Wah, kesenian naon itu kan. Terkadang tapi gitu. Di SMK Seni Budaya juga tidak fanatik alat musik Sunda karawitan. Ada juga drum di sana, ada drum, ada gitar, ada bass, seni kreasi. Ada kolaborasi kan. Setiap kita manggung misalkan di acara-acara kadang-kadang dikolaborasikan itu upacara adat misalkan kan pakai kacapi, pakai suling. Pakai bassnya, pakai gitar, pakai drum, itu lebih enak gitu. Karena menarik minat juga. Menarik minat. Ya. Nah, seperti saya pernah melihat lukisan karya dari Sujiwo Tejo ya. Karena saya juga fans dari Sujiwo Tejo. Itu dia mantap, ya. Pernah melukis sebuah lukisan. Lukisan itu Semar. Cuman Semarnya itu lagi duduk gini ngehadangin piano. Jadi ada di belakang itu di latar ini yang di lukisannya itu ada Semar, ada piano, terus ada paduan suaranya, ada apa namanya itu yang selalu memimpin itu? Dirijen. Nah, terus di sebelah paduan suara dan dirijen itu di sebelahnya ada gamelan. Dia tuh protes Semar itu. Saya tidak mau di negara. Filosofinya itu artinya dari lukisan itu saya tidak mau alat musik ini dimainkan sebelum pemain yang ngayagana gitu, pemain yang ngisi gamelannya ada. Gitu. Ternyata ya inilah gitu bentuknya bahwasanya apa ya? Kita tuh tadi kolaborasi teh gitu. Kolaborasi sangat penting gitu nya. Ulah sampai orang teh fanatik lah gitunya terhadap dia orang misalnya di Sunda kieu gitunya. Jangan sampai anti sama kesenian yang lain. Nah, selama bisa kolaborasi hajar. Mata keindahan itu tercipta dari sana gitu. Ini teman saya ini band awalnya dari band. Saya juga sebenarnya suka nyanyi gitu. Mereka penyanyi mantep, cuman lain suka ya. Senang nyanyi, ya senang nyanyi para rugu lah gitunya. Nah, samilah gitu basicnya berarti ya. Lanjut deh ya. Pertanyaan terakhir ternyata. Nah, harapan dan ajakan dari teman-teman ini agar kaum muda ya, para pemuda-pemudi ini kembali untuk melestarikan kebudayaan ini gimana? Kalau dari apa ini Edipods podcast ya. Harapannya gimana? Karena nanti akan mudah-mudahan ya ini terrealisasi tepat sasaran dan banyak yang nonton lah mungkin. Amin. Ingin sedikit pesannya mungkin untuk khususnya para pemuda, jangan gengsi yang tadi. Mari kita belajar gitu. Sedikitnya melestarikan seni itu kalau tidak bisa maka cintai lah minimal. Cintai, jangan menjadi
pembenci gitu. Itu inti namanya. Jadi jangan sampai, kalau kata bahasa Sunda jati kasih luku junti. Nah, itu artinya tuh budaya kita tersingkirkan oleh budaya luar. Oleh budaya sema. Nah, jangan seperti itu gitu. Jangan sampai jati kasih luku junti. Justru budaya luar yang masuk harusnya disaring ya. Dikolaborasikan dengan budaya kita, atau budaya kita harus sampai keluar. Nah, gitu. Itu sampai intinya, go internasional. Jangan gengsi. Jadi sebenarnya kesenian kita di luar itu sangat dihargai. Jadi jangan sampai hilang atau diakui sama orang luar gara-gara pribuminya tidak melestarikan. Gitu. Ya karena jadi kekhawatiran nya sebenarnya. Bisa berpikir kia banyak sih harapan mah, harapan mah banyak sekali harapannya. Tapi jangan berharap sih. Serius. Beda lagi nih. Ya, jangan berharap kepada seorang, berharaplah hanya kepada Tuhan. Gitu. Jadi dengan kita sekarang aktualisasinya bergerak di bidang seni ya, khususnya bidang seni masing-masing itu, ya udah harapannya saya bergerak ini kepada Tuhan, saya bisa melestarikan, dan mudah-mudahan dengan saya seperti ini bisa dicontohkan gitu. Orang-orang bisa bukan meniru tapi ada gitu, maksudnya sampailah gitu ajakan kita tuh gitu ya. Itu intinya itu. Harapan banyak besar tapi jangan berharap kepada manusianya, berharaplah ya kepada Tuhan. Ada lagi dari Udin mungkin mau closing statement gitu. Mungkin bahasa Sundana ya. Saya ingin khususnya warga Tasik nih. Ada SMK Seni Budaya ini. Boleh itu nih. Hei teman-teman. Gitu. Hai gitu. Di SMK di Tasikmalaya ada SMK Seni Budaya. Barangkali ada yang minat. Boleh. Kita Silakan. belajar bareng-bareng. Kita tunggu di SMK Seni Budaya. Nanti tolong di-share juga ya ke teman-teman ini. Pasti kan share, like, and comment. Gitunya. Sekarang bergelut di dunia media sosial nih, asik sebenarnya. Seni itu luas, ya. Kalau membahas seni tidak akan selesai hanya dalam durasi yang sangat sedikit sekali gitu ya. Ngabako mati subuh Jadi mudah-mudahan sedikitnya ini kita berbincang bermanfaat ya. Kami juga masih belajar. Ya. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar karena selama hidup itu kita itu tidak pernah selesai dan tidak pernah lulus. Yang lulus itu adalah orang yang sudah meninggal dan orang yang nanti masuk surga. Itu yang dikatakan lulus. Selama masih hidup itu adalah selama masih pembelajaran. Jangan merasa cukup. Jadi kalau di Sunda itu ilmu luhung tak digung sakti diri teku maki, yakin usik kersaning ilahi. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kalau yang mau masuk ke SMK Seni Budaya, kita bersama-sama belajar ya. Kalau bahasa Sundanya mah kita saba pahit sama manis, saba jasa cilaka, saba buat sapehanean. Pokoknya mah susah, senang, sedih, duka, kita bersama-sama. Karena mewujudkan melestarikan seni itu tidak mudah. Itu proses berjalan seperti itu. Cekap. Ya teman-teman, karena ini sudah di penghujung acara, saya pamit undur diri dari podcast ini, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan EduPods episode ini bersama teman-teman dari SMK Seni Budaya.